Oke, balik lagi di channel saya. Seperti biasa, kita masih bahas jam tangan. Dan sebelumnya, saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah komen, subscribe, dan juga share video-video saya. Buat kalian yang sudah kirim kritik dan juga saran, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga channel ini semakin berkembang dan bermanfaat untuk orang lain tentunya. Oke, hari ini kita nggak unboxing jam tangan, tapi kita akan sedikit review dan juga menceritakan user experience saya menggunakan jam tangan yang ada di depan saya. Ini adalah jam tangan dari Spinnaker. Ini adalah Spinnaker Hull. Seperti ini dengan dial berwarna hijau, seperti aging seperti ini. Degradasi dari kuning atau hijau muda ke hijau tua. Kemudian di dialnya juga di sini di markernya sudah ada lumnya. Jadi ketika di dalam gelap dia mampu memantulkan cahaya. Kemudian yang membuat keren adalah di markernya di sini seperti aging, tapi ini semuanya masih nyala dan ini dalam keadaan baru ya. Spesifikasi lainnya, laknya 22 mm dan ukuran diameternya 42 mm, nggak terlalu gede seperti jam tangan Seiko pada umumnya. Kemudian dia juga hadir dengan leather strap dan ini sudah saya ganti dengan leather strap aftermarket dari Martini. Sebelumnya leather strapnya cukup bagus menurut saya kualitasnya dan cukup tebal. Leather strap dari Spinnaker cuman hancur karena pemakaian. Jadi jam tangan ini jarang saya pakai dan kemudian lebih sering dipakai oleh ayah saya atau almarhum ayah saya ya. Kemudian begitu beliau sudah meninggal, jam tangan ini lebih sering dipakai oleh adik saya. Dan karena banyak dari kalian yang sudah request untuk memberikan user experience dari jam tangan ini, jadi saya bawa jam tangan ini dan kita sedikit review jam tangan ini lagi ya. Oke, untuk movementnya sendiri, jam tangan ini menggunakan movement dari Seiko yang ada pada umumnya yaitu NH35 dengan fitur date tentunya di sini bisa kalian lihat. Terus kemudian di sini untuk kacanya menggunakan mineral kristal. Dan yang saya suka dari jam tangan ini adalah dia sudah ada fitur screw down seperti ini. Oke. Seperti ini. Kemudian untuk backcase-nya sendiri see-through. Dan jam tangan ini cukup tebal ya dibandingkan dengan jam tangan Seiko pada umumnya. Bisa kalian lihat di sini, entah ini dari kacanya ataupun mungkin casingnya yang terlalu tebal. Tapi jam tangan ini cukup reliable dan cukup kuat. Bisa kalian lihat di sini sudah 2 tahun. Jam tangan ini saya beli di kira-kira tahun 2019 atau 2020. Untuk video unboxingnya kalian bisa cek sendiri di video saya sebelumnya. Dan jam tangan ini saya beli di harga sekitar 2 jutaan. 2,2 atau 2,4 saya juga lupa waktu itu. Dan jam tangan ini juga saya beli langsung di Matchwatch atau jamtangan.com di Blok M waktu itu. Ketika saya ada dinas di Jakarta. Dan yang membuat saya tidak suka adalah di screen atau di kacanya. Jadi ketika dia ada pantulan sinar, warnanya biru dan menurut saya kurang legible ya. Dan kita bisa bandingkan dengan jam tangan dari Seiko aja ya. Seperti ini, bisa kalian lihat. Kalau di Seiko bening, tapi bahannya juga beda. Yang di Seiko kan menggunakan hardleck kristal, yang konon katanya lebih keras daripada mineral kristal. Tapi saya beberapa kali menggunakan jam tangan dari Seiko, menurut saya malah lebih gampang tergores ya untuk kacanya. Seperti ini. Oke, dan kalau di Spinnaker bisa kalian lihat ada pantulan warna birunya dan itu cukup jelas. Menurut saya mengganggu banget ya di pandangan saya ya. Entah itu karena kacanya yang dome atau mungkin coating dari kaca ini. Seperti ini penampakannya. Kemudian yang membuat jam tangan ini menarik adalah harganya. Kalian tahu sendiri untuk jam tangan Seiko sekarang untuk movement 4R35 yang setara dengan ini paling murah masih di angka 3 jutaan. Dan itu pun paling basic ya di Seiko 5 ya. Kalau Spinnaker di angka 2 juta kalian sudah dapat movement yang cukup advance menurut saya untuk harga 2 juta. Kemudian backcase-nya juga sudah ada screw-nya. Jadi kalian untuk membukanya
bisa menggunakan alat pembuka terus diputar ya, seperti ini. Oke. Dan jam tangan ini dulu juga cukup sering saya pakai. Saya pakai kantor dan cukup durable. Meskipun di sini sudah bisa kalian lihat ada baret di sini. Ini baret karena pemakaian ayah saya, karena mungkin jam tangan ini benar-benar dipakai harian. Dan kebetulan ayah saya sering menggunakan kereta ya untuk transportasi dari rumah ke tempat kerja, entah terbentur di kereta atau di mana. Tapi ada goresan di sini dan saya nggak akan hapus goresan ini karena menurut saya cukup memberikan memori untuk saya mengenang ayah saya. Oke, seperti ini penampakannya. Sekilas dia memang mirip banget dengan Panerai Radiomir. Cuman kalau Radiomir kan untuk strapnya integrated, kemudian untuk skrunya Radiomir biasanya menggunakan skru yang gede ya, dan itu menjadi ciri khas dari Radiomir. Tapi jam tangan ini cukup menarik menurut saya, bisa kita pakai, kelihatan cukup casual. Oke, seperti ini di tangan saya dengan diameter 17 cm. Oke, nggak ada overhang karena memang ukuran plaknya di sini cukup pendek, jadi nggak ada overhang ya, bisa kalian lihat di sini. Untuk harga 2 jutaan menurut saya jam tangan ini sangat worth it kalian miliki. Jadi buat kalian yang mau memulai koleksi jam tangan ini juga sangat cocok. Selain itu untuk movementnya juga menggunakan movement yang cukup reliable dan juga durable. Jadi jam tangan ini menggunakan movement NH35 dari Seiko yang perawatannya cukup mudah dan hampir semua tukang servis tahu untuk membetulkan jam tangan ini ya. Oke, seperti ini. Dan demikian review singkat atau user experience saya menggunakan jam tangan dari Spinnaker atau Spinnaker Hull. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan untuk kalian yang mau request video apa lagi yang mau kita bikin, karena saya sudah jarang beli jam tangan, kalian bisa tulis di komentar dan kita akan buat videonya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.